Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita mulai pengajian kita pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membacakan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang mencintai ilmu dan bertambah pula kualitas keilmuan kita, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita minta kepada Allah dengan keberkahan, dengan kemuliaan yang ada dalam suratul Fatihah. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun mereka yang telah berpulang kepada Allah, kita berharap mudah-mudahan kubur mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya, sehingga dengan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu sholat zuhur, yang alhamdulillah kita lakukan secara berjamaah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan kebaikan yang telah kita lakukan, yang sedang ataupun yang nanti akan kita lakukan, kita berharap mudah-mudahan kesemuanya menjadi kebaikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang Allah turunkan kepada kita, yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sejatinya tidak hanya mengajarkan kepada kita sesuatu yang bersifat melangit, mulai dari sholat, puasa, berzikir, baca Quran dan lain sebagainya. Bukan hanya itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada banyak pula yang diajarkan Nabi Muhammad kepada kita, sesuatu yang bersifat membumi, bukan melulu sesuatu yang bersifat melangit. Bahkan banyak pula ajaran yang Rasulullah contohkan kepada kita, sesuatu yang bersifat membumi, seperti bersodakoh, bantu orang lain, menebar kasih sayang. Ini pun bagian dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hadirin jamaah sekalian, manakala ada seseorang yang ibadahnya pas-pasan, mungkin yang dikerjakan cuma yang wajib-wajib aja, yang sunnah tidak dia kerjakan ataupun tidak maksimal dalam pelaksanaannya. Malam hari tahajud tidak ia dirikan, kalaupun ngerjain tahajud cuma 2 rakaat gitu. Duha pun tidak banyak dan lain sebagainya. Puasa pun hanya sebatas puasa Ramadan dan seterusnya. Tapi manakala orang tersebut punya kepedulian, punya kasih sayang, punya hati yang dermawan, senang berbagi, membantu orang lain dan lain sebagainya, maka boleh jadi itu menjadi penyebab, hadirin, ia akan semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, meskipun ibadahnya
pas-pasan. Tapi sebaliknya hadirin jamaah sekalian, ada orang yang ibadahnya luar biasa. Jangankan yang fardu, yang sunnah pun ia kerjakan amat sangat luar biasa. Ya tahajud ya 100 rakaat gitu misalnya, minimal ini. Salat duha 8 rakaat, ya 12 rakaat gitu. Kemudian baca Quran setiap hari, zikir ribuan kali dan lain sebagainya. Tapi manakala ia tidak punya kepedulian kepada sesamanya, tidak punya kasih sayang, empati kepada mereka yang memang membutuhkan bantuannya, maka ibadah yang banyak itu tidak akan bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya Rasulullah dalam hadisnya sampaikan hadirin, bahwasanya khairun nas, manusia mulia, manusia istimewa versi Nabi Muhammad, bukan mereka yang tahajudnya ribuan rakaat, tidak. Bukan mereka yang zikirnya ribuan kali, enggak. Bukan mereka yang haji umroh setiap tahun, umroh setiap bulan dan seterusnya, tidak. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik, manusia mulia, manusia yang dicintai oleh Allah, anfa'uhum linnas, ia yang senantiasa memberi manfaat, menebar kasih sayang, memberi bantuan, bersedekah linnas kepada setiap manusia, kepada setiap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya yang dinilai situ hadirin jamaah sekalian, ya, bukan berapa banyak ibadah sunnah kita, tapi yang dinilai berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, yang telah kita berikan kepada orang lain. Manakala ini bisa kita amalkan dalam kehidupan kita hadirin jamaah sekalian, boleh jadi ibadah kita yang pas-pasan gitu ya, ibadah kita yang ala kadarnya, tapi karena kita punya sifat dermawan, senang berbagi, hobi sodakoh ya, dan lain sebagainya, inilah yang kemudian mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah hadirin jamaah sekalian. Seseorang yang ya begitu memiliki sifat dermawan, ya, hobi memberi, membantu kepada siapapun orang yang ada di sekitar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan satu riwayat menyebutkan dalam Sahihul Bukhari misalnya, ada orang Badui datang kepada Rasulullah, dia bilang dengan mengatakan, ya Muhammad, tolong berikan kepada saya 1 ekor kambing. Nah, ketika ini orang minta 1 ekor kambing kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa respon Rasulullah? Ini orang datang tiba-tiba, tidak dikenal oleh Rasulullah, bukan keluarga Rasulullah, bukan teman Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah, belum masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita yang di posisi itu, kira-kira kita kasih apa enggak itu? Enggak. Kalaupun kita kasih, kita cek dulu KTP-nya, tinggal di mana, kan begitu. Ya, ini itu dan seterusnya. Ini datang kepada Rasulullah minta 1 ekor kambing. Ketika orang tersebut datang kepada Rasulullah minta 1 ekor kambing, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan entengnya, dengan gampangnya, nggak pakai mikir Pak, nggak pakai ngitung-ngitung, beliau bilang kepada orang itu dengan mengatakan, kalau memang kau mau kambing itu di antara 2 gunung, di 1 lembah, itu kambing punya saya semua, silahkan kau ambil semuanya, kau bawa pulang ke kampung halamanmu. Nah, kalau kambing memenuhi 1 lembah, kira-kira jumlahnya 1, 2 atau berapa nih hadirin? Ya banyak, ya mungkin ratusan atau mungkin ribuan ekor kambing, semuanya diberikan kepada Rasulullah, kepada orang yang tidak dikenal oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Baduy otomatis senangnya bukan main Pak, girangnya bukan main, dapat kambing dengan jumlah yang begitu banyak. Akhirnya ini orang Baduy, dia saat itu pula dia masuk ke dalam agama Islam, dan dia pulang ke kampung halamannya sambil berkata, aslimu ila Muhammad, masuk Islam tuh ke Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad itu bila mana dia berbagi, la yakhshal faqr, ia menjadi orang yang kagak pernah ngerasa takut, ya nggak pernah ngerasa khawatir untuk jadi orang miskin ketika ia berbagi kepada orang lain. Jadi sodakohnya nggak pernah mikir, nggak pernah ngitung-ngitung Pak. Kalau kita kira-kira bagaimana itu Pak? Ya, di kantong kita ada yang biru, ada yang merah, kotak amal lewat, kita pilih yang mana itu Pak?
Ya, mungkin kita pilih yang ya nominalnya tidak besar. Ya, atau mungkin kotak amal lewat lagi sholat Jumat. Ya, kita zikir pura-pura zikir gitu. Subhanallah, subhanallah. Pas kotak amalnya lewat, zikirnya jadi apa tuh? Alhamdulillah udah lewat kan. Mungkin kita begitu, Pak. Ya kita ya begitu berat ya untuk berbagi, untuk bersodakoh, untuk bantu orang lain. Padahal ya berbagi, membantu orang lain bagian dari apa yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan, hadirin jamaah sekalian, bahwasanya orang yang sakhi, ya sakhi itu artinya dermawan, orang yang senang berbagi, orang yang hobi sodakoh, dalam bahasa Arab disebut dengan sakhi. Ya, lawannya itu bakhil. Apa bakhil? Ya, pelit. Ya, apalagi bahasanya itu? Ya, medit, ya, koret, ya, dan lain sebagainya. Dalam bahasa Arab disebut dengan bakhil. Apa kata Rasulullah? As-sakhiyu, orang yang dermawan, orang yang ringan tangan, hobi sodakoh, dan lain sebagainya. Qaribun minallah. Ia menjadi orang yang begitu dekat dengan Allah. Qaribun min rahmatihi, dekat dengan kasih sayang Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Wa ba'idun minan nar, dan jauh dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya hadirin jamaah sekalian, wal bakhilu, adapun orang yang pelit, adapun orang yang tidak mau berbagi, orang yang tidak mau sodakoh, tidak mau membantu sesamanya. Apa kata Rasulullah? Ba'idun minallah, dia jauh dari Allah. Ba'idun min rahmatihi, dia jauh dari rahmat Allah. Ya, wa ba'idun minan nas, jauh dari manusia. Wa qaribun minan nar, dan dia dekat dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang pelit, kikir, tidak mau berbagi, dia jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, dan jauh dari manusia. Ya, jangan kata Allah, manusia aja nggak mau berteman dekat dengan orang yang pelit. Jangan kata manusia, hadirin. Ya, mohon maaf ini ya. Ada orang ya, dia mau mancing gitu ya. Mau berangkat ke empang untuk mancing. Ketika dia berangkat ke empang, dia cuma bawa joran doang, tidak bawa apa namanya itu? Ya, empannya nggak dia bawa. Ya, ketika dia berangkat ke empang dalam kondisi begitu, dia tebar itu kail. Di kail yang nggak ditaruh makanan, nggak ditaruh empan, kira-kira ikan ngedeket apa enggak itu, hadirin? Ikan ngedeket apa enggak ya? Enggak. Kata ikan ogah ngedeket sama dia. Ngapa? Pelit. Ya, datang cuma bawa gitu. Ya, bawa pancingan, dia tebar itu kail, kagak ada makanannya. Tapi ketika yang datang ke empang, dia bawa joran, bawa ya empan, pelet, makanan yang bagus, yang enak, yang emang disukain. Ya, ama ikan emas, ikan apa lagi tuh? Ya, dan lain sebagainya. Dia tebar. Kira-kira kemungkinan besar dapat ikan apa enggak? Kemungkinan besar ikan mendekat. Kenapa? Karena yang datang sodakoh tuh, bawa makanan, ya, bawa empan, bawa pelet dan lain sebagainya, sehingga ada hasil yang bisa dia bawa. Artinya jangan kata manusia, jangan kata Allah, binatang aja tidak mau mendekat kepada orang yang pelit. Makanya kata Rasulullah, orang yang bakhil, dia jauh dari Allah, jauh dari rahmat Allah, jauh dari manusia, dan di waktu yang bersamaan dia dekat dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala.